Kalau persetan kau itu bahas agama orang lain terus tidak ada kerjaan, persetan kau itu, Ini mudah-mudahan kau di kerjaanku. Bang, persetan kau, mudah-mudahan kau kelihatan kali loh dapat sesama musibah setan kau. yang jangan gitu, setan kok ngatain saya setan. Dikatain Mudah-mudahan setan sama dapat setan tuh kau nggak? musibah seperti orang saudaramu di Ih, Aceh. ternyata Tuhannya Kristen ini suka ngasih musibah orang ya. Jadi begini loh, orang Persetan Kristen kau itu itu. suka nyuruh-nyuruh sultan. Mereka ini suka menyuruh-nyuruh Tuhannya. Mereka tuh suka memerintahkan Tuhannya. Kasih sini musibah, kasih sini musibah. Ini kerjaan Kristen nih, makanya kurang ajar. Apa? Uni Rifa, lebih baik kau dientot anjing saja supaya kau waras. Iya ampun, Kristen sekali bahasanya ya bang ya. Ih takut, teman-teman hati-hati Lebih baik kau loh, Kristen dientot saja anjing supaya kau teman-teman waras. hati-hati ya, Kristen seperti ini berbahaya buat peradaban. Kalau dia banyak, keluarga kalian akan diperkodok sama dia. Hati-hati kalian ya. Ginilah orang-orang yang memang akan merusak negara kita. Kenapa? Karena orang seperti ini itu dia itu berani untuk menghabisi nyawa kita nanti dengan orang ini ya, karena orang ini pasti akan memperkodok anak-anak kalian karena otak ngeri banget loh. Semoga kau diperkodok binatang, ngeri kan? Berarti dia memiliki keinginan bagaimana melihat perempuan-perempuan diperkodok. Hati-hati loh, ini Roh Kudusnya yang bekerja teman-teman, karena dia Kristen. Karena menurut iman Kristen, setiap umat Kristen itu punya Roh Kudus. Jadi jangan salahkan dia ya, ini Roh Kudusnya yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapa lebih besar daripada Yesus, seperti itu ya. Itu yang terjadi selama ini dalam ranah dialektika lintas iman yang kita hadapi. Dan bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, kita tidak perlu mentertawakan mereka, kita tidak perlu mengolok-olok mereka, kita tidak perlu menghujat mereka. Kenapa? Biarkan mereka sesama mereka menghujat diri mereka. Kita nggak perlu mengutuk-ngutuk Yesus loh. Mereka udah mengutuk Yesus. Kita nggak perlu ngata-ngatain mereka pesundal. Mereka udah bilang bahwa pesundal itu lebih dulu masuk surga. Nggak perlu kita seperti itu, seperti mereka ya. Cukup kita ulangi saja ucapan mereka untuk mengingatkan mereka bahwa siapa bilang Yesus itu Tuhan? Menurut Edis, Yesus punya Tuhan. Siapa bilang orang nggak boleh poligami? Edis bilang kalian boleh poligami. Kan begitu ceritanya.
Kan begitu ceritanya nih. Jadi kita tuh nggak perlu teman-teman capek-capek buat menyadarkan teman-teman kita Kristen bahwa mereka tuh salah. Cukup kita Kristen pengikut Edis bilang Yesus punya Tuhan, kalian percaya nggak sama Edis? Gitu aja ya. Begitu saja kita ini. Seperti itu ya. Gimana dengan Maryam 71? Apa masalahnya dengan Maryam 71? Setiap manusia akan mendatangi neraka. Kenapa? Karena setiap manusia akan melewati neraka jahanam. Nanti di yaumil hisab, kita setelah ada penghakiman, kita akan melewati jembatan yang di bawahnya adalah neraka. Kita mendatangi neraka bukan berarti harus masuk. Kenapa? Di ayat itu juga Allah mengatakan Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Ayo, ada nggak pernyataan Yesus mengatakan aku akan menyelamatkan orang Kristen? Tidak ada. Sedih banget ya. Sedih banget gak sih? Sebenarnya kalian tuh menyedihkan tau hidup kalian itu. Kalian itu adalah orang-orang yang terbuai, kayak kalian tuh kayak lagi kecanduan narkoba gitu ya. Kayak gua asik, gua tinggi, gua nikmat, padahal kalian dalam keadaan lagi menghayal, menghalu gitu loh. Kenapa? Tidak pernah Yesus berkata bahwa kalian itu diselamatkan. Nggak pernah Yesus berkata Kristen masuk surga. Kullu umatin yadkhulul jannah. Jelas Nabi Muhammad mengatakan seluruh umatku masuk surga. Saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Nggak pernah Yesus berkata seluruh Kristen masuk surga. No, dehi acakarengge. Justru Yesus berkata Matius 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapa. Justru Yesus berkata, yang bernubuat atas nama Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus, itu masuk neraka. Kata Yesus, enyahlah daripadaku kalian pelaku kejahatan. Gimana kalian gak jahat coba? Yesus bilang Tuhan satu, kalian bilang Tuhan tiga, tapi satu, tapi tiga, tapi satu, tapi tiga. Yesus bilang Tuhan itu satu nggak pakai tapi. Kalian bilang Yesus satu tapi pakai tapi. Beda. Ya beda kalian itu. Begitu juga dengan Yesus mengatakan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan aku adalah utusan, aku yang diutus. Lah kalian malah bilang yang mengutus adalah yang diutus. Gimana kalian itu tidak dikatakan sebagai orang jahat? Kalian memelintirkan perkataan Yesus dan menolak perkataan Yesus. Wajar Yesus mengatakan, enyahlah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Kalian itu tidak mengikuti kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga itu seluruh manusia itu disunat. Kehendak Bapa di surga Yahudi itu mengikuti hukum Taurat. Ini ada Yahudi yang membatalkan hukum Taurat. Kurang ajar kalian itu ya. Makanya Yesus berkata, kalian enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Ya, memang kalian wajib untuk dimusnahkan, kata Yesus. Kenapa? Dalam kitab Yesaya dikatakan pemakan bedua dan tikus itu akan dimusnahkan. Hei, dimusnahkan. Hei, lubang hidung aku gede banget ya guys. Coba aku operasi hidung biar hidungnya kecil gitu. Jadi pas aku gini gak kelihatan hidung aku ya. Begitu ya. Jadi kalian itu akan dimusnahkan semua musnahnya. Enyahlah kalian daripada aku pembuat kejahatan. Cuy. Kata Yesus. Halo Tuh Raja. Halo persetan kau itu, bahas agama orang lain terus tidak ada kerjaan. Persetan kau itu, Jadi mudah-mudahan kau di kerjaanku Bang, persetan kelihatan kau kali loh dapat sesama musibah setan kau. yang jangan gitu. Setan kok ngatain saya setan. Dikatain setan sama Mudah-mudahan setan tuh kau nggak musibah seperti orang saudaramu di Ih, Aceh. ternyata Tuhannya Kristen ini suka ngasih musibah orang ya. Jadi begitulah orang Kristen itu suka nyuruh-nyuruh sultan. Mereka ini suka menyuruh-nyuruh Tuhannya. Mereka tuh suka memerintahkan Tuhannya, kasih siripah musibah. Ini kerjaan Kristen nih, makanya kurang ajar. Emang Lihat itu mau kurang ajar. temanmu, saudaramu, kau bilang agamamu paling benar. Mana mujizat Allah Subhanahu wa taala di Aceh menyelamatkan Kenapa Allah umat harus Islam bermujizat? dari Ya kenapa Allah harus bermukjizat gitu loh? Kenapa Allah harus menyelamatkan Ya, orang-orang yang sudah makanya jangan ditentukan Allah kau sendiri bahas untuk dapat agama musibah dan orang. meninggal? Kenapa harus diselamatkan? Mereka kan memang harus meninggal menurut Allah. Baik. Apa? Uni Rifa lebih baik kau dientot anjing saja supaya kau waras. Iya ampun, Kristen sekali bahasanya ya Bang ya. Ih takut. Teman-teman hati-hati Lebih loh. baik kau Kristen dientot saja anjing supaya kau teman-teman waras. hati-hati ya. Kristen seperti ini berbahaya buat peradaban. Kalau dia banyak, keluarga kalian akan diperkodok sama dia. Hati-hati kalian ya. Ginilah orang-orang yang memang akan merusak negara kita. Kenapa? Karena orang
seperti ini itu, dia itu berani untuk menghabisi nyawa kita nanti ya. Karena memang Kristen itu seperti ini. Mereka itu sok-sok mengakui bahwa agamanya kasih, padahal mereka tuh mengerikan loh. Apa dia bilang? Mereka berharap saya diperkodok sama binatang. Artinya kalau mereka seandainya berhadapan dengan kaum muslimah akan ditelanjangi perempuan muslimah. Ngeri loh laki-laki gini loh. Hati-hati ya. Kalian hati-hati dengan orang ini ya, karena orang ini pasti akan memperkodok anak-anak kalian karena otak ngeri banget loh. Semoga kau diperkodok binatang, ngeri kan? Berarti dia memiliki keinginan bagaimana melihat perempuan-perempuan diperkodok. Hati-hati loh, ini Roh Kudusnya yang bekerja teman-teman, karena dia Kristen. Karena menurut iman Kristen, setiap umat Kristen itu punya Roh Kudus. Jadi jangan salahkan dia ya, ini Roh Kudusnya yang berbicara dan bekerja ya. Jangan salahkan dia, ini Roh Kudus yang bicara teman-teman ya. Seperti itu ya. Begini aja Uni Rifa, jangan keluar di live ini aja. Ketemu di mana? Di Jakarta? Di mana? Ketemu di mana? Di Medan. Ayo ongkosi saya ketemu dengan apologet kalian. Jumpa di lapangan kita. Maksudku Sama jumpa siapa? di live. Ya, bilanglah Karena sama gini, apologet kalian. karena semua apologet Islam tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa mematahkan apologet Kristen. Ada. Siapa yang nggak dibatalkan sama saya? Edi sudah hancur sama saya. Robert Lele sudah hancur. Tapi Katul Tidak, malah kamu diundang itu. Malah kamu diundang. Ini buktinya saya di-kick nih. Ini ada videonya nih. Uni Rifa di-kick Edis nih. Bohong kali kau. Itu editan. Kalau bagi kami Enggak, gitu, kau kalau pikir, kami gini loh, gitu kita editan nih itu. gobloknya minta ampunnya. Dikira dia kita nih bisa dibodoh-bodohi. Live streaming itu ditonton banyak orang. Orang melihat sendiri saya di-kick sama si Kudus TV. Apa kau ini? Nih. Kau nih Karena semua PA apologi pun- Islam, apa yang dipertanyakan apologi Kristen, ngau semua lari dari pertanyaan, lari. Itu menurut kau. Menurut kau. Bukan menurut kamu, bukan menurut aku Nih, aja. nih. Semua. Nih. Apalagi dia bawa kitab nih, satu kau tengok nih, Bible, hafal nggak? kau pikir aku nggak pernah ketemu sama si Edi TV? Ini aku sama si Kudus TV ini di-kick aku di komalnya. Nggak usah kau nipu-nipu kami. Itu Kami bukan orang botol yang bisa kau tipu-tipu. editan. Ya, Ah, editan inilah itu. oten nih teman-teman ya. Sudah jelas yang mau Nggak ngaku, Kristen nggak sendiri. ngaku, nggak mau ngaku. Hah? Nggak mau ngaku dia Mbak. Iya enggak. Yang posting ini Kristen. Berarti kau bilang bahwa ini adalah orang Kristen yang mengedit. Ya JBL, kau bilang bahwa ini editan. Berarti kau bilang ini orang Kristen tukang edit, ini tukang tipu. Berarti kalian tuh semua tukang tipu kalian itu ya. Lempar batu sama sembunyi mangga. Ya, Bang Kaci diam dulu ya. Dengar ya. Nih, kau tengok ini ya. Yang aku tengokkan sama kau itu adalah akun Kristen, ya. Akun Kristen ini berarti kau mengakui kalau Oten ini tukang tipu rata-rata ya. Nih. Edit TV versus Uniripa. Ini rata-rata yang publish adalah Oten Kristen. Nih, kau tengok akunnya nih. Nih ya. Nih. Immanuel namanya nih. Kau tengok nih ya. Immanuel namanya. Ini namanya. Jadi kau bilang, berarti kau bilang kalau si Immanuel ini tukang tipu. Waduh, anak-anak Teos memang kelakuannya biadab teman-teman ya. Kenapa kalian itu? Kenapa? Gini teman-teman Islam, dengarkan baik-baik. Kalau kita itu mendengarkan doktrinnya kekristenan, orang Kristen itu ada roh Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau kita menghargai mereka dengan mengatakan bahwa menurut mereka ada Tuhan dalam dirinya, kita nggak bisa salahkan mereka. Karena kalau mereka menipu, berbohong, berdusta, itu Tuhan yang bekerja dalam dirinya ya. Jangan salahkan orangnya. Kenapa? Mereka ini nggak bisa disalahkan teman-teman. Dosanya aja ditanggung Tuhan loh. Nggak bisa kita salahkan mereka ya. Dosanya aja ditanggung Tuhan. Jadi memang mereka kalau berbuat biadab, mereka nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi yang bekerja dalam dirinya itu Tuhan. Jadi kalau mereka misalkannya tantrum biadab kelakuannya depan kita, itu jangan salahkan mereka. Tapi Tuhan dalam dirinya sedang bekerja ya. Gitu. Ya ini Pak Kace ini agamanya apa? Jangan dipotong ya. Kalau naik ke atas saya sapa dulu, baru nanti saya izinkan bicara. Kecuali Oten yang punya sikap seperti itu. Oke, Pak Kace agamanya apa Pak? Islam dong. Oh Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu etisnya. Waalaikumsalam Oke, Pak Kace warahmatullahi silakan. Ada yang mau disampaikan di sini? Di sini ruang diskusi lintas agama, di mana kita membahas Oten boleh poligami kata Edis. Edis mengatakan Oten boleh poligami. Loh, katanya kau bener JBL, kenapa kau turun? Kenapa kalian Oten ini katanya benar malah kabur mencret? Oke, Pak Kaci silakan, ada yang mau disampaikan? Iya, ini katanya
Kristen ajaran cinta kasih, tapi Lukas 19:27 suruh bunuh orang. Terus Matius 10:34 bukan damai tapi bawa parang. Itu gimana tuh? Jangan tanya saya bang, tanya Kristen. Saya bukan Kristen. Kristennya aja tuh. Iya, kalau di challenge itu, juga misalkan seluruh Alkitab atau ayat kitab suci di dunia dihapus atau dibakar lah semuanya. Kira-kira masih ada yang hafal nggak mereka itu ya? nggak ada ya. Itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang sudah kita ajukan yang juga tidak terjawab ya bang. Sampai sekarang tidak terjawab. Jadi kita sapa dulu aja tamu. Kita prioritaskan yang non-muslim aja ya bang, diskusi dengan saya ya. Nanti Bang Kace mantau di bawah. Kalau ada pertanyaan yang ingin saya wakilkan nanti typing. Oke? Siap? Oke, saya turun dulu Pak Terima ya. kasih. Oke Bang Kace, terima kasih banyak supportnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Subranoto. Halo Pak Subranoto, silakan, agamanya apa Pak? Halo Pak Subranoto. Halo Pak Subranoto. Halo Pak Subranoto. Halo Pak Supranoto. Pak cabut dulu Pak, itu sound cardnya. Lebih baik nggak punya sound card kalau pakai sound card. Halo Pak Subranoto, kok diam Pak? Oke, turun ya Pak ya. Halo Madan. Halo, selamat siang. Halo. Oke, turun dulu ya. Jadi teman-teman ya, jangan marah kalau ada oten-oten itu bersikap laknat di depan kita, karena mereka percaya mereka itu punya roh Tuhan dalam dirinya. Jadi ketika mereka bersikap seperti itu menurut mereka adalah Tuhan yang sedang bekerja. Jadi makanya mereka merasa benar. Kan tadi saya sudah tunjukin tuh. Di sini saya udah pernah ketemu edit. Oh tidak, itu editan. Nah pokoknya apa yang mereka ucapkan menurut mereka itu benar, karena mereka tidak peduli lagi benar dan salah dalam ranah pembuktian. Karena yang penting kalau mereka bicara itu sudah pasti benar karena Tuhan dalam diri mereka. Orang seperti ini susah untuk kita ajak bicara. Yang paling penting kita tunjukkan saja ke alam semesta kelakuan orang Kristen seperti apa di komal kita. Itu lebih baik ya. Jadi teman-teman pernah belajar kan di sekolah dulu ada yang namanya praktikum ya. Kita tuh kalau praktikum itu mempraktekkan apa yang ada. Jadi dengan mempraktekkan itu kita bisa tahu tuh, oh gini. Nah saya itu mempraktekkan kepada kalian bagaimana kelakuan orang-orang Kristiani kalau masuk ke komal-komal Islam. Itulah tadi. Tapi supaya tidak terlalu lama mereka menghujat, maka kita biarkan mereka tuh memperlihatkan aslinya mereka tuh cuma sebentar ya. Seperti itu, biar diskusinya jalan juga, jangan berlama-lama seperti itu. Ya, memang sulit bagi orang-orang Kristen untuk serius diskusi dengan kita karena memang mereka tuh tidak belajar. Contohnya seperti si Erik ini, mereka tidak ngerti apa-apa. Mereka ini cuman orang yang apa ya, cuman congor aja gitu. Ya Erik, silakan Erik, ada pertanyaan? Halo? Iya, silakan. Halo? Pertanyaannya apa Erik? Oke. Gini loh ya. Saya mau nanya, kalau kita mau diskusi ya terutama saya tanyakan dulu Al-Quran yang mana yang kita bahas. Apakah zaman Umar atau zaman Utsman atau Al-Quran 1924? Yang mana? Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu sama, nggak ada yang beda. Oh, saya kan udah banyak teman saya orang Arab, mau dari Turki, Siapa? mau dari Satu nama Irak, orang Arab ya. sama nama temenmu yang orang Arab satu aja, namanya siapa? Nipu lagi anak Tuhan. Ini anak Tuhan tukang tipu nih. Siapa namanya? Profesor dia. Siapa namanya? Siapa namanya? Saijen. Profesor apa? Saya dari Google Turki. ya. Saya Google ya. Profesor apa? Said. Ya. Orang apa dia? Orang apa? Aslinya orang apa? Orang Turki kalau nggak salah, orang Turki kalau ini Orang Turki. Iran. Dia mengajar di fakultas apa? Namanya biar saya tahu. Cari nih. Profesor Saya tidak tahu entah mengajar dia entah tidak. Lo katanya ya. profesor, kok nggak tahu dia ngajar atau enggak, gimana ya? Iya. Waduh, Emangnya anak semua Tuhan nipu profesor lagi mengajar? nih. Profesor itu yang ngajar lah. Nggak usah ke situ.
Nggak usah kita sampai Nggak ke situ. bisa. Sekarang Ini Al-Quran lagi yang mana dalam kita rangka bahas? menunjukkan bagaimana anak-anak teos itu Al-Quran kelakuannya versi mana? tukang tipu. Al-Quran versi mana yang kita bahas? Zaman Al-Quran Umar, itu satu, zaman nggak Pak. Al-Quran itu cuma Utsman. satu. Al-Quran itu cuma zaman satu. Utsman atau di zaman 1924? Al-Quran Yang di mana? zaman Rasulullah sama dengan Al-Quran zaman sekarang. Jangan ngomong gitu kau. Tahu Buka nggak mulut, Edik. sejarahnya? Tahu sejarahnya? Itu ya, itu tutorial meludahi biawak teman-teman ya. Emang orang Kristen ini memang roh Tuhan dalam dirinya itu bekerja dengan cara mengajarkan mereka menipu ya, berdusta dalam segala hal ya. Profesor Said, profesor di Turki, tadi orang Arab, tiba-tiba orang Turki ya, di Turki dia ngajar di mana? Oh nggak tahu saya dia ngajar di mana, tapi dia teman saya. Aduh, inilah kelakuan kalian. Emang sebenarnya bukan kalian yang salah, emang Tuhan dalam diri kalian itu bekerja penipu. Ya, kan kalian bilang dalam diri kalian ada Tuhan. Jadi dalam diri kalian yang ada Tuhan itu nipu. Makanya kami ini bukan berdebat dengan anak-anak Tuhan, tapi berdebat dengan Tuhan kalian. Kami membuktikan kalau Tuhan dalam diri kalian itu tukang tipu. Nggak di Bible, nggak asli kenyataan, tipu aja kerjaannya. Halo editor TV, agamanya apa? Halo, Ya, agamanya apa, bro? Kedengeran? Kristen. Kristen. Oke, silakan. Di sini Edis mengatakan bahwa Kristen boleh poligami. Ada yang mau ditanggapi dari statement Edis? Sebelumnya saya tidak sampaikan dulu videonya ya, biar enak kita diskusi. Ini Edis yang bilang, bukan saya ya, karena kan rata-rata Kristen bilang Oten nggak boleh poligami. Ini Edis yang bilang nih. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh keranjang Bible. Nah, oke. Ya, silakan Bro Editor TV. Menurut Edis TV, orang Kristen itu boleh poligami. Menurut Edis TV, Yesus punya Tuhan. Menurut Edis TV, penyalipan karya iblis. Menurut Edis TV, Yesus adalah hamba Tuhan. Ada tanggapan dari argumen-argumen ini? Silakan. Enggak benar semua itu. Oh, benar semua. Jadi kalian boleh poligami? Bisa. Oh, bisa. Berarti gereja yang mengatakan kalian nggak boleh poligami itu sesat berarti ya? Masa ada kan yang bilang? Oh, rata-rata Kristen bilang nggak boleh poligami. Berarti sesat mereka tuh semua ya? Kristen rata-rata. Kamu lihat di YouTube saya, ada ribuan video YouTube saya yang di dalamnya itu Kristen yang diskusi sama saya selama 7 tahun ini mengatakan Kristen nggak boleh poligami. Boleh. Siapa bilang tidak? Oh, boleh. Teman-teman ya, ternyata baru kali ini ya teman-teman ada orang Kristen yang sepakat dengan Edis yang mengatakan Kristen itu boleh poligami, guys. Ya, saya tepuk tangan dulu nih. Iya, kamu tanya aja sama Kristen yang lain ya. Kalau kamu nggak percaya sama saya, tanya sama Kristen yang lain aja, kan kamu bisa buktikan. Cuman Saya kan masalahnya punya. gini, Mbak. Masalahnya Tidak ada apa? yang mau poligami. Bukannya tidak ada yang mau, tidak ada yang mampu. Kalian itu satu bini aja kalian nggak sanggup, apalagi poligami. Itu nggak usah dibahas di situ. Yang penting boleh ya di agamamu ya. Udah, tepuk tangan dulu buat Kristen. Udah fix ya teman-teman ya. Ternyata pengikut Edis itu sudah banyak. Nanti nggak perlu diperdebatkan lagi ya mereka tuh boleh atau nggak poligami. Ternyata poligami itu tidak berdosa gitu. Boleh bertanya lagi? Ini denominasi Edistarian, betul. Ini ajaran Edistarian. Ya, silakan bertanya saja. Kalau argumen kalian, argumen saya sudah diinikan ya, kalau sudah diterima, maka Anda boleh bertanya. Tapi sebelum saya tanya dulu nih, Pak Maman Firmanto, Pak Maman Firman agamanya apa, Pak? Halo. Berapa orang batasan kalian di Kristen boleh poligami, Bro? Ada batasannya nggak? Hah? Di Kristen itu ada batasan nggak untuk poligami? Jangan-jangan unlimited nggak? Boleh 100 istri nggak kalian, editor TV? Masalahnya tidak ada yang mau. Saya nggak tanya mau nggak mau. Saya tanya boleh atau tidak boleh. Boleh nggak 100 istri?
Kalau kami kan batasannya maksimalnya 4. Kalau kalian boleh nggak 100? Unlimited. Aduh, mengerikan. Empat batasan. Ada nggak batasan berapa orang poligaminya boleh? Kan tadi sudah dijawab, poligami di Kristen itu boleh. Lebih dari 4. Apa? Muhammad lebih dari 4 istri. Iya, Nabi Muhammad iya. Yang saya tanya itu kamu. Kamu kan mau orang Kristen, boleh poligami. Di Kristen itu boleh nggak isinya 100 orang? Nggak ada batasan atau ada batasan? Aduh, enak sekali. Tak ada batasan. Wah, Kristen parah kalau poligami, guys. Kalau Kristen sudah poligami, guys, 1000 masih cut karena nggak ada batasan. Kalau kita poligami itu tidak diperintahkan, tapi diizinkan dalam situasi kondisi yang pada dalam Quran surah An-Nisa itu, daripada menikahi anak yatim lalu zalim kepada anak yatim, lebih baik nikahi 1, 2, 3 atau 4 dan maksimalnya 4. Tapi kalau Kristen tidak ada alasan, boleh-boleh aja. Lu mau apa? Artinya nggak ada aturannya poligaminya, unlimited, guys. Asik. Poligami Oden. Apa? Ya, baru bertanya. Oke, sapa dulu bentar. Licen agamanya apa? Ya, puji Tuhan masih Kristen, Mbak. Oke, gimana Licen? Menurut editor TV sepakat dengan Edis TV bahwa Kristen boleh poligami. Menurut Anda gimana? Boleh bertanya selain dari itu nggak? Nggak, dijawab dulu baru boleh bertanya. Kalau editor sudah dapat kunci untuk bertanya 1001 pertanyaan karena dia sudah menjawab sepakat dengan argumen saya, sepakat dengan tema kita. Kalau Anda gimana? Anda tinggal jawab sepakat atau tidak sepakat, kok susah banget ya, Bang. Menurut Anda gimana? Ini perlu kita pertanyakan. Di luar Nanti konteks setelah saya Anda mau bertanya menjawab, Anda akan boleh bertanya 1001 pertanyaan sampai 2 hari 2 malam di kolom saya tentang apapun yang Anda ingin tanyakan. Silakan dijawab dulu. Anda sepakat dengan Edis TV dan editor TV bahwa orang Kristen boleh poligami unlimited? tergantung dari kemampuannya masing-masing itu, Pak. Berarti boleh. Boleh, saudara. Ya, Teman-teman, ini adalah hari yang membahagiakan. Kenapa? Karena baru ini orang Kristen mulai mengakui pelan-pelan bahwa ternyata mereka selama ini berbohong. Yaitu, dulu mereka bilang mereka nggak boleh poligami, ternyata mereka poligaminya unlimited, nggak ada batasan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan mereka ya. Tiba-tiba boleh aja. Ini adalah aliran editarian. Oke, sebelum Anda Licen bertanya, saya izinkan dulu editor TV bertanya. Nanti 2 pertanyaan editor, 2 pertanyaan Licen. Silakan editor TV, 2 pertanyaan. 2. Iya, 2 kamu. 2 pertanyaan saya jawab, nanti baru si Licen 2 pertanyaan, nanti balik lagi ke kamu. Yang saya mau tanya yang di tanah suci itu. Apa? Kenapa yang di tanah suci? Itu beneran batu yang diputarin? Bukan cuman batu yang diputari dijadikan tawaf. Pusat tawaf itu adalah Ka'bah. Di situ terdiri dari beberapa macam. Ada kain kufa, ada batu, ada semennya, ada keramiknya gitu. Oh gitu. Iya, sama seperti Daud yang juga mengitari tabernakel ya. Kami ini kan sama dengan agama Samawi. Dalam kitabnya orang-orang Yahudi, Nabi Daud itu juga mengelilingi misbah Tuhan ya. Jadi kami sama gitu, karena kan agama kami agama Samawi. Jadi ada sisa-sisa yang sama. Kalau Kristen ini kan agama pagan Romawi yang bercampur dengan orang Yahudi nih. Jadi memang sudah tidak ada lagi ritual-ritual keagamaan Samawi gitu. Ini contohnya ya. Saya kasih kamu datanya. Mazmur pasal 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan mengelilingi misbahmu ya Tuhan. Di dalam misbah Tuhan itu terdiri dari batu-batuan juga, dari tenda-tenda seperti itu. Jadi kami dengan Nabi Daud dalam Bible, dalam perjanjian lama itu kerjaannya sama ritualnya, sama-sama bertawaf, mengelilingi misbah Tuhan seperti itu. Beda dengan Kristen, nggak lagi menggunakan ritual-ritual keagamaan Samawi karena memang bukan agama Samawi, tapi agama campuran dari pagan Romawi dan juga Yahudi sesat Farisi dari Paulus. Pertanyaan kedua, silakan.
Terus gunanya, manfaatnya apa? Itu adalah perintah Allah, sama seperti Daud. Nih gunanya kalau menurut orang Yahudi, saya sampaikan dua cerita ya. Dalam menurut Yahudi itu adalah bentuk penyerahan diri terhadap Tuhan, fokus peribadatan karena memfokuskan diri untuk beribadah dan penghormatan kepada kehadiran Tuhan. Dalam Islam banyak manfaat dari melakukan tawaf, mengingat sejarah perjalanan para nabi-nabi, kemudian fokus untuk mengingat, karena dalam Islam itu bumi saja berputar, masa kita nggak boleh berputar? Bumi saja mengelilingi poros dan sumbunya ya. Semua makhluk Allah itu pada akhirnya akan mengelilingi yang menjadi pusat sentral. Contoh, matahari mengelilingi porosnya, bumi mengelilingi porosnya, dan kita manusia juga mengelilingi Baitul Ka'bah sebagai titik sentral dari peradaban lah gitu, sebagai pusat keagamaan agama Islam gitu ya. Jadi Satu banyak lagi. kalau ditanya manfaat tawaf itu. Kenapa harus di Mekah? Kalau cuma Ya karena itu perintah kayak gitu. Allah. Karena nabinya orang Mekah. Kalau nabinya orang Padang mungkin kemarin di Padang gitu. Tapi nabinya kan orang Arab, orang Mekah. Makanya di Mekah. Sama lah, Daud karena orang Yerusalem, maka dia tabernakelnya di Yerusalem. Coba kalau Daud waktu itu lahir di Ternate, mungkin tabernakelnya di Ternate, Bang. Begitu. Udah 2 pertanyaan. Oke, tutup mic Abang. Nanti kita pindah ke licen. Setelah licen selesai, Anda juga diizinkan siapkan pertanyaan mengguncang alam semesta ya, Bang ya. Tolong siapkan pertanyaan yang mengguncang dan membuat lubang hidung saya bergetar. Kalau perlu saya jadinya coba siapkan pertanyaan yang saya tidak mampu jawab sampai saya jadi gitu, kayak Edis gagap kalau menjawab pertanyaan saya. Oke, licen, 2 pertanyaan untuk Anda. Silakan pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Uni. Saya mau pertanyaan. Ini di luar dari, anggaplah saya ini orang awam tentang masalah kitab-kitab lah ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Kalau dianggap menilai orang awam ini, berarti Anda tidak awam gitu. karena saya menilai Dianggap ini awam dari itu kan kemarin gini Bang, dianggap cantik berarti dia tidak cantik. Anda dianggap awam berarti Anda awam atau tidak? Nanti salah lagi kalau saya ini berkomentar, harusnya kan Enggak, saya ngomong. saya tuh cuman ingin Anda jujur, Anda tuh berilmu atau tidak. Karena gini, anggaplah saya orang Nah, awam, setelah seolah-olah selesai Anda ngomong sebenarnya kan tidak bisa. awam. Ini kan mengenai etika cara berbicara juga kan Uni. Harusnya kan setelah selesai ngomong Uni baru jawab dong, gitu kan. Enggak, Kami saya menghargai karena Uni Anda juga. bicara dengan saya ingin mendapatkan pemahaman Ya. yang paham. Apakah Anda itu mengatakan anggaplah saya orang awam? Saya di situ dulu tuh, jangan sampai kemana-mana dulu biar nggak Tapi panjang lebar. setidaknya attitude dan etika itu dipakai Itu Uni gitu. attitude, Jadi karena orang kan ngomong kita tidak ada, kan kita tidak ada perjanjian durasi. Kita kan attitude-nya kan TikTok. Ini kan namanya kita TikTok. Jadi kalau TikTok itu saling menanggapi, nggak Oke, masalah kok. itu satu Ada lah. kalau lihat Kalau orang saya lihat beretika juga ngomongnya TikTok nggak masalah. Maaf Pak, maksudnya gimana tuh? Akan gitu Nah, dari sini penegasan. Anda sudah menilai etika dan attitude dari Uni. Nggak Oke, itu apa-apa. satu. Penilaian dari Anda itu nggak ada apa-apanya bagi Oke. saya, ya. Dinilai sama yang orang kedua, Kristen itu nggak ada masalah Pak. Yang paling penting itu dinilai para ulama. Oke, saya tanya sekali lagi nih ya. Tadi Anda bilang anggaplah saya orang awam. Sebenarnya Anda orang awam atau tidak? Jujur aja. Kenapa Bang awam dalam artian saya di sini Uni, saya hanya mau mendalami agama saya sendiri, saya tidak mau membahas Enggak, begini agama Bang. orang lain. Kenapa sih kok ribet banget menjawab pertanyaan saya? Abang mengerti nggak dengan Bible Abang? Itu yang saya ingin tahu. Mengerti. Wah, Kan saya kan oke berarti Anda bukan orang awam. Oke, karena Anda bukan orang awam, silakan kita diskusi dua arah. Oke, baik. Nanti saya boleh bertanya soalnya kalau Anda tidak awam. SMP nih Uni Urifa ya, itu di luar konteks dari Alkitab ya. Saya mau bertanya, sebenarnya untungnya apa sih sama Uni ini mengusik-ngusik atau membahas-bahas agama orang? Oke, Dan, saya jawab. Begitu sih Saya jawab ajaran boleh? dari Uni. Soalnya gini Uni, ya dengerin dulu lah Uni. Kan saya ngomong kan. Aduh, ini kan di sini kan bertanya. Katanya mau bertanya, tapi bertanya atas Ya, curhat tapi gimana? Ini setidaknya bertanya. Uni mendengarkan dulu gitu. Iya, Jadi tapi apa kan saya kata- punya room ini. Room saya ini kan terbatas, bukan Anda saja yang harus saya dengarkan. Ada ribuan orang yang ingin naik ke atas. Oke, siap. Lanjut Uni. Kayak Ya, seolah Anda oke. penting banget gitu loh Bang. Jadi saya harus mendengarkan Anda terus. Bang, ada ribuan orang yang ingin diskusi dengan saya. Ini ada Bang Editor TV. Saya juga harus menghargai dia. Maka cepat saja bertanya. Oke. Pertanyaan pertama Lanjut. apa? Gitu. Nih, jawab. Ya, untungnya apa sama Uni ini? Oke, siap. Sama orang dan apa? Begitu ajaran dari Uni juga itu. Pertama, terima kasih Anda sudah merasa terusik. Bukti kalau seandainya apa yang saya sampaikan itu Anda dengarkan. Artinya memang betul ya, ketika orang menyampaikan kebenaran, orang-orang tidak benar akan merasa terusik. Itu pasti. Terima kasih pengakuannya dulu, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, tapi sebenarnya secara esensi saya mengusik agama Kristen nggak? Bagi orang-orang yang tidak benar, mereka merasa terusik.
Kenapa? Karena mereka menikmati ketidakbenaran mereka. Lalu ketika saya sampaikan bahwa itu tidak benar, mereka terusik. Maka Anda memang merasa terusik, dan terima kasih oleh karena itu. Tetapi pada dasarnya saya adalah orang yang menyampaikan apa yang tertulis di kitab Anda dan apa yang disampaikan apologet kalian. Contoh hari ini, saya mengatakan Edis membolehkan Kristen poligami. Itu pernyataan benar atau salah menurut Anda? Silakan dijawab dulu. Saya tidak mengulang, sebenarnya tadi sudah jawab. Ya sudah. Kalau begitu, saya ini sebenarnya mengusik orang-orang yang tidak benar. Bagi orang-orang benar, saya menyampaikan kebenaran. Bagi orang tidak benar, saya mengusik. Lalu apa keuntungan bagi saya? Nah, ini dia. Keuntungan mengusik orang-orang tidak benar adalah supaya mereka kembali kepada kebenaran dan tertrigger untuk berpikir ulang atas apa yang mereka yakini dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Itu keuntungan bagi saya. Karena dalam Islam itu keuntungan bagi kita itu bukan yang kita rasakan, tapi apa juga yang dirasakan orang lain, karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Apa maksud agama rahmatan lil alamin adalah apabila syariat agama ini diterapkan, maka agama ini akan memberikan keuntungan kepada orang yang beragama tersebut dan tidak beragama tersebut. Nah, dalam Islam kami diperintahkan dalam Quran surah An-Nahl, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ketika saya jalankan perintah Al-Quran ini, saya berdakwah, maka saya diuntungkan dengan mendapatkan pahala dan kebaikan di hadapan Allah, dan orang yang saya dakwahi mendapatkan kebaikan karena selamat dari kesesatan. Maka keuntungan bagi kami umat Islam itu bukan yang kami rasakan secara langsung, tapi apa yang dijanjikan oleh Allah, mendapatkan rahmat dari Allah karena menyelamatkan orang-orang sesat untuk tidak tersesat. Seperti itulah kira-kira bang keuntungannya. Banyak sekali keuntungannya bagi saya. Menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat salah satunya keuntungannya. Silakan. Boleh disanggah Uni? Menyanggah yang mana? Bagian yang mana mau disanggah? Jadi kan ini saya cuma satu kutipan yang saya ambil. Artinya Uni membahas bahwa mencari kebenaran. Nah, sejak kapan saya bilang itu mencari kebenaran? Saya tidak bilang mencari kebenaran. Makanya dengarkan omongan saya dari tadi. Saya tidak bilang orang saya yang nonton tanya itu benar mencari teman-teman, kebenaran. ada nggak saya bilang mencari kebenaran? Siapa yang mencari kebenaran menurut Anda di sini? Aduh, makanya ngomong itu di nggak ngerti saya. Saya kapan ya di detik keberapa saya bilang mencari kebenaran ya? Saya bilang apa keuntungan? Anda kan bertanya apa keuntungan Uni begini? Keuntungan saya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat. Saya dapat pahala, mereka dapat keselamatan. Kapan saya bilang mencari kebenaran? Anda nih kayaknya telinganya bermasalah deh. Aduh nih. Oke. Coba saya menyampaikan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Kenapa saya mencari yang sudah, bro? Saya buat apa mencari lagi? Saya sudah menemukan kebenaran. Yang mencari kebenaran itu kalian yang naik ke komal saya. Saya menawarkan kebenaran kepada kalian karena kalian mencari. Ini ngaco nih orang ini. Oke, suka-suka hati Uni lah kan ini rumor-rumornya. Oke, lanjut. Bukan, bro. Dengan mengatakan suka-suka hati Unila, artinya Anda memang tidak mampu menjaga argumen saya. Lalu argumen putus asa dengan mengatakan suka-suka hati kan Unila. dari situ saya sudah menilai seperti apa karakter dari Uni. Bro, itu saya kan tidak butuh penilaian Anda, bro. Di sini kan saya lebih tidak dinilai sama orang. Saya kan Saya dengan Uni ini. Ini loh, kenapa mengulang penilaian? Kenapa Anda mengulang penilaian seolah-olah Anda ini dosen saya? Saya dari dulu hidup tidak butuh penilaian Kristen. Di sini kita lagi butuh Kristen menunjukkan siapa diri mereka, kualitas mereka. Tadi Anda saya izinkan bertanya, lalu Anda bertanya, apa keuntungan ini mengusik agama? Loh, kenapa dipotong? Katanya tadi Anda beradab. Ini Anda ini adalah Kristen sejati loh, mengaku beradab tapi memotong pembicaraan saya. Inilah Kristen yang ngaku-ngakunya beradab tapi nggak beradab. Anda tadi bertanya kepada saya. Tadi saya ngomong Uni potong. Nah, siapa yang saya ditanya? Sekarang yang ditanya siapa? Saya atau Anda? Aduh. Yang ditanya saya atau Anda? Yang memberikan pemahaman di sini saya atau Anda? Ini kenapa sih Kristen ini begini banget ya? Kristen, kalau Anda tidak mampu bertanya tentang ranah ini apa sih nih? Di awal tadi kan sudah saya ngomong. Anda kesini nggak? Saya tanya. Oke, saya tanya. Anda kesini mau ngapain sebenarnya? Nah, nggak, lu kesini mau ngapain? Nggak, lu kesini mau ngapain? Lu kesini mau ngapain? Ya saya mau bertanya tadi kan. Ya udah, kalau bertanya berarti yang menjawab siapa? Ya dari Uni harusnya kan gini. Oke, saya jawabannya apa tadi? Jawaban saya apa? Oke. Ya, jawaban saya apa tadi? Iya kan. Tapi kan itu dari Uni itu artinya saya lagi bicara nggak juga. peduli. Itu nggak urusan saya, itu urusan kau. Yang saya tanya adalah Uni ngomong, saya potong, Ibu Uni tidak terima. Aduh, karakternya Kok malah kabur? Jawaban saya tadi apa?
Jawaban saya tadi apa? Astagfirullah. Dari muslim apa? Wah, Astagfirullahaladzim. Kristen astagfirullah guys. Kristen nyamar ini guys. Ini orang Kristen yang malu mengakui agamanya Kristen, teman-teman ya. Saya tidak sekali pernah lagi. mengakui agama saya Uni. Cuman ini berbicara karakter Uni di rumah ini saya melihat. ulangi ya, saya tidak mau kemana-mana ya. Tadi Anda bertanya, jawaban saya apa? Berarti kami sudah bisa kaji lah bahwa memang Gak beginilah apa-apa, jalannya. ya terserah kau. Suka-suka kau, suka bapak kau lah. Ya suka-suka kau, gak masalah. Saya tanya sekali lagi. Kamu bertanya jawaban saya apa tadi? Jawaban saya apa? Aduh, udah lah Uni, makasih ya Uni ya. Waduh, udah mulai adu-adu. Kamu tadi bertanya ke saya, jawaban saya apa tadi, Dek? Ulangi, Dek. Aduh, Tidak saya mampu, malas berdebat teman-teman. kayak gitu. Saya Wah, mau malas sama berdebat orang tapi kayak naik ke gitu. forum debat ya, munafik sekali ya Pak ya. Malas berdebat tapi naik ke forum debat. Inilah orang Kristen. Orang Kristen itu kebanyakan munafik. Saya tidak banyak suka saya berdebat bilang. tapi berdebat. Saya sebenarnya orang yang beradab, tidak suka motong-motong pembicaraan. Tidak suka potong. Saya tidak suka kalau pembicaraan saya dipotong, tapi kerjanya motong-motong Ini pembicaraan orang. aku cuma Aku ini. satu kutipan sama Uni ya. Ini si licin Nih, aku ini, kasih teman-teman. kutipan sama Uni satu. Di Coba keluarga buka saya mulut, ini. coba buka mulut. Ya, oke ya. Terima kasih. Ya, Kau Kristen nilai-nilai gak ada urusannya sama aku. Bapak kau nilai aku juga gak peduli aku. Nenek kau profesor juga gak peduli aku. Ya, selagi kau Kristen kau gak. Selagi kalian Kristen, aku gak butuh penilaian kalian. Bodoh amat. Gak peduli aku. Dikatai gak beradab sama Kristen, sama saja itu bukan hinaan. Kenapa? Sama aja dikatai jelek sama orang jelek. Gak peduli. Ya. Oke, editor pertanyaan selanjutnya. Dia itu Kristen Muhammadiyah, Wak. Oh, Kristen Muhammadiyah. Jangan merendahkan Muhammadiyah, enggak ada ya. Halo, Mbak. Oke, bro, Mau silakan tanya bro, lagi. bertanya lagi bro. Pertanyaan selanjutnya bro. Banyak pertanyaan kan bisa tuh. 1001 pertanyaan untukmu hari ini spesial. Kalau sanggup 2 hari 2 malam aku layani, ayo. Silakan. Ini Mbak, kalau orang sholat kan ada benar ya, ada kalimat kayak Tuhan tunjukkan kami jalan lurus, jalan Ini benar ada ya. gunung ini, ada suara. Ntar dulu kita turunkan. Saya fokus ke kamu dulu deh ya. Saya naikkan kamu dulu ya. Kita besarkan dulu. Satu orang aja dulu kita ini ya. Oke. Coba gimana tadi editor TV ulangi. Kalau orang sholat kan ada orang doanya itu tunjukkan kami jalan ke jalan yang Oh, benar iya. ya, Bu. Betul, karena kami selalu Setiap berdoa sholat itu. untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus, karena manusia itu sering menyimpang dari jalan Allah, maka selalu kami minta untuk diluruskan kembali. Itulah kenapa kami minta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Itu bentuk ketidaksombongan kami sebagai hamba Allah yang selalu berserah diri kepada Allah, gitu. Oh, bukan karena tidak tahu jalan yang lurus. Oh, kami sudah tahu jalannya lurus, itu Al-Quran. Tapi kami sering melenceng nih ya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan din Islam itu jalannya lurus, nih jalannya kan lurus nih, maka ada manusia yang jalan di atasnya. Jalannya tetap lurus, tapi manusianya sering mengambil jalan yang salah. Nah, manusia yang salah ini, dia karena tahu kalau dia sering salah, sering tergoda, sering hilaf, maka dia yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami selalu jalannya lurus. Maksudnya supaya dia tidak berpaling kepada kesesatan. Seperti itu. Jalannya tetap nggak bengkok-bengkok, jalan tetap lurus gitu. Berarti kalau Nilifa tidak ada lagi kalimat kayak gitu kalau doanya. Saya setiap hari lah baca itu. Karena saya manusia tiap yang hari? lemah, kadang juga iyalah. Kan saya manusia yang bisa juga salah, bisa digoda, bisa disesatkan, disimpangkan. Makanya supaya saya tidak, itu saya minta kekuatan kepada Allah dan petunjuk dari Allah supaya diberikan jalan yang lurus. Misal nih contoh nih, saya ini mau kuliah. Supaya saya tidak salah mengambil jurusan, saya minta kepada Allah, ya Allah jalannya mana nih yang lurus nih. Jadi saya minta terus sama Allah. Jadi hidupnya umat Islam itu, selagi dia selalu mengucapkan doa itu, dia akan diberikan oleh Allah. Duh ya Allah, saya nih ada laki-laki nih yang lamar saya 2 orang nih. Nah maka selalu saya ucapkan, ya Allah berikan jalan yang lurus. Jalan apa? Jalan untuk memilih mana yang paling tepat. Ya kami kan dalam hidup kami melibatkan Allah. Seperti itu. Kalian kan beda dengan kami. Kalian mengaku sudah ada Tuhan dalam diri kalian. Jadi apapun pekerjaan kalian, Tuhan yang ngatur. Kalau kami kan tidak ada roh Tuhan dalam diri kami, karena Allah tidak butuh roh. Yang ada adalah kuasa Allah menaungi kami. Maka ketika kami minta jalan yang lurus kepada Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan terbaik bagi kami. Begitu. Jadi kami melibatkan Allah dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Gitu bro. Oh, bukan karena tidak tahu. Saya sudah jawab tadi, masa nggak ngerti? Oke. Ngerti. Ya sudah, jangan diulang-ulang dong. Kan masa pertanyaannya sudah dijawab panjang kali lebar diulang lagi.
Bukan karena kami sudah tahu jalannya lurus. Saya sudah tahu jalannya lurus itu adalah Islam. Tapi saya yang Kenapa sering bertanya nggak lurus terus dalam doanya? gitu. Kenapa bertanya terus dalam doa? Ya kan saya sudah bilang, saya yang tidak lurus kadang-kadang. Makanya supaya saya itu tidak bengkok, maka saya selalu minta kepada Allah petunjuk. Supaya saya tidak mengikuti setan, mengikuti Tuhan yang tidak bercelana. Saya nggak mau dong mengikuti Tuhan yang tidak bercelana. Tiba-tiba nanti ada laki-laki gondrong ketemu saya. Ripa, ya Tuhan, akulah Tuhan yang kau aniaya. Nah, supaya saya tidak mengikuti laki-laki gondrong itu, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan jalan yang lurus. Jadi saya tidak dipalingkan menyembah kepada laki-laki yang tidak bercelana gitu. Oke, ngerti. Mengerti, pinter kalau ngerti. Apalagi pertanyaan selanjutnya, 1001 pertanyaan untuk Anda, silakan. Ya, saya pikir dulu ada, saya mau tanya, saya lupa. Udah kalau gitu yang lain dulu ya, antri dulu. Baik, oke, di mute dulu. Kita ke Geologika dulu ya. Kita layani satu-satu teman tamu-tamu kita ya. Oke, Geologika, agamanya apa? Kristen. Oke, silakan. Mau sebelum Anda dapat hak bertanya 1001 pertanyaan di Rumi Unirifa, tolong dikonfirmasi dulu. Edis mengatakan umat Kristen boleh poligami. Sepakat atau tidak sepakat? Geologika, ini kuncinya untuk bisa bertanya kepada saya. Tidak. Tidak sepakat. Berarti menurut Anda Edis itu sesat? Enggak sih, apakah Waduh, ternyata nggak berani mengatakan enggak, Edis sesat jadi- walaupun tidak sepakat dengan pernyataan Edis ya. Bukan, Umat Kristen nggak ini boleh, memang nggak loyal boleh, banget sama nggak Edis boleh. ya. Nggak boleh seperti itu. Nggak, kalau ada orang Kristen yang mengatakan pernyataannya Injustice tidak sesuai dengan Bible, bisa nggak dikatakan sesat menurut Anda? Kalau saya mengatakan sesat, apakah saat itu dia lagi netral atau bagaimana? Duh, saya lagi nggak nanya dia pada waktu Kalau itu. Saya orang kan nggak yang bertanya mengatakan itu Edis. bagaimana, host? Saya kan lagi nggak nanya Edis. Saya lagi bertanya. Tentang Kalau ada Edis. orang Kristen yang ini saya lagi konteksnya beda nih. Konteks saya bukan bertanya tentang Edis. Saya bertanya tentang ada orang Kristen yang menyampaikan doktrin yang berbeda dengan gereja Katolik dan Protestan. Itu termasuk sesat atau tidak menurut Anda? Sulit Saya menjawab siap. ini. Kalian tahu nggak teman-teman Muslim, kenapa orang Kristen ini tetap jadi Kristen? Pertama, ada dua hal. Satu, tidak bisa jujur. Kedua, tidak bisa ilmiah. Itu aja. Kalau mereka udah bisa keduanya, mereka tuh nggak akan jadi Kristen lagi loh. Serius. Percaya sama aku. Ya silakan. Apalagi bro? Oke, berarti bro ini tidak sepakat dengan Edis bahwa Oten boleh poligami, tapi tidak mau mengakui kalau Edis itu sesat ya, karena keloyalan dia kepada Edis. It's okay lah, nggak apa-apa lah. Artinya dia berbeda pendapat dengan orang yang dianggapnya sebagai apologet ya, gitu aja. Nah, sekarang silakan bertanya 1001 pertanyaan dari Anda. Tepuk tangan buat Tuhannya kalian ya. Silakan. Dibuka mic-nya Geologika, Gio, Jesus Only. Halo Gio. Aduh, ya udah istirahat dulu aja deh ya. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Orang Kristen banyak gelisah. Ya, host, ya. Edis TV membuat Sorry. basah. Ya, silakan buka mic-nya. gimana, host? Oh ya, silakan. Karena Anda tidak bisa konsisten, ya sudahlah, kita sudah bisa menilai. Biarkan netizen yang menilai, bukan saya yang memberi penilaiannya. Seperti Oten tadi yang sok-sok menilai. Oke, silakan 1001 pertanyaan, 2 saja dulu diawali ya, di DP dulu pertanyaannya 2, nanti di ini ya, disambung sama yang lain. Karena banyak sekali pasien-pasien yang datang hari ini. Oke, silakan. Geologika. Pertanyaan pertama. Ya, untuk ini temanya host, saya menolak tema ini host. Karena saya belum pernah mendapatkan data bahwa orang Kristen itu boleh poligami seperti itu host. Ya, silakan temui Edis ya. Temui Edis dan tolak Edis, bukan saya, karena saya mengutip perkataan Edis bahwa orang Kristen. Oke, saya dengarkan dulu kepada Anda ya. Untuk sebagai bukti otentik bahwa saya ini tidak mengada-ada, saya akan tunjukkan kepada Anda. Saya mengutip perkataan apologet terkenal di seluruh alam semesta yang sampai katanya internasional ya. Katanya internasional ya. Katanya internasional. Ya, yaitu Edis Kudus TV, Edis Takjil TV yang mengatakan bahwa Kristen itu boleh poligami. Ini dia.
Itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang yang boleh poligami dalam Itu dia ya. Iya. Gitu ya, Gio. Jadi kalau kamu mau membantah Edis TV, datang aja ke Komal Edis TV ya. Jangan sama saya, nggak ada urusannya ya. Saya orang Islam ya. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama dari Gio, kamu tidak berhak untuk mengatur saya memberikan judul apa, karena itu adalah judul yang fenomenal saat sekarang ini yang disampaikan oleh si Kudis TV, apologet yang terkenal katanya di alam kubur dan di alam maut ya. Silakan Gio logik pertanyaan pertama tentang agama saya. Gio, halo, oke. Saya istirahat dulu ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.